pemirsa, langsung dari studio ID Channel Jakarta, saya Prisa Sambodatu hadir dalam program spesial dialog edisi Lebaran. Jangan lupa, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan berikut kami hadirkan spesial dialog selengkapnya. Ya pemirsa, mudik Lebaran 2023 menjadi momentum mudik pertama setelah pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sehingga diperkirakan jumlah pemudik akan meningkat. Stimulus dari Lebaran ini dinilai akan mampu meningkatkan perputaran ekonomi di daerah tujuan pemudik, termasuk di dalamnya industri perhotelan yang terdorong oleh meningkatnya tingkat hunian, kamar ataupun okupansi perhotelan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memprediksi peningkatan jumlah pemudik pada tahun 2023 akan meningkat 44,7% menjadi 123,8 juta orang dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 85,5 juta orang. Di mana 75%-nya diprediksi akan menggunakan jalur darat dan 62% pergerakan pemudik akan berpusat di Pulau Jawa. Sementara itu Jawa Tengah akan menjadi daerah tujuan terbanyak pemudik disusul oleh Jawa Timur dan kemudian Jawa Barat. Peningkatan jumlah pemudik ini pun diprediksi juga akan berdampak pada peningkatan tingkat hunian kamar hotel atau okupansi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengatakan peningkatan okupansi hotel biasanya akan terjadi pada hari kedua Lebaran dengan mencermati karakter para pelaku perjalanan mudik. Libur cuti bersama Lebaran yang lebih panjang di tahun ini juga dapat mendorong pelaku perjalanan memperpanjang masa liburan yang kemudian dapat memberi efek baik bagi pariwisata dan ekonomi di periode libur Lebaran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Lebaran tahun ini diharapkan bisa menghasilkan dampak perputaran ekonomi 100 hingga 150 triliun rupiah bagi daerah destinasi wisata. Tak hanya itu, Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia juga memperkirakan Ramadan dan Lebaran tahun ini akan membawa perekonomian Indonesia di kuartal 2 2023 berada pada kisaran 5% hingga 5,5% secara tahunan. Sementara di sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal pada kisaran 4,5% hingga 5% secara tahunan. Itu dia pemirsa, geliat industri perhotelan dan juga restoran di momentum Lebaran 2023 menjadi tema kita di spesial dialog edisi Lebaran kali ini. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Pak Maulana, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Baik, Mbak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin juga, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya pada momen libur kali ini gitu ya. Kita akan membahas mengenai okupansi perhotelan di tanah air pasca pandemi. Seperti apa dari awal tahun hingga saat ini PHRI melihat dari point of view-nya, Pak? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya kalau kita bicara dari industri hotel, jadi sampai saat ini memang pertumbuhan okupansi secara year on year itu sejak tahun 2019 di tahun 2022 itu sebenarnya sudah meningkat 3% kalau kita bandingkan di 2019. Namun memang peningkatan itu tidak merata ke seluruh provinsi. Karena memang penyebaran kalau kita lihat secara detail dari peningkatan okupansi itu banyak berada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah ini juga seiring dengan yang selalu kami sampaikan bahwa memang selain 3 hari libur nasional terbesar yang bisa berpotensi untuk meningkatkan okupansi atau pergerakan wisata yang cukup meningkat seperti yang kita rasakan saat ini ya, libur Lebaran, nanti juga ada libur Natal, Tahun Baru, dan juga libur sekolah. Nah di sisi lain itu adalah kegiatan-kegiatan dari korporasi. Nah saat ini kalau kita perhatikan bisa kita lihat dari fokus dari kegiatan pemerintah itu lebih besar di 2 pulau tersebut yaitu Pulau Jawa dan Kalimantan. Demikian, Mbak. Oke, untuk itu okupansi perhotelan dan juga restoran gitu ya di Pulau Jawa dan Kalimantan inilah yang mengalami peningkatan begitu ya? Dibandingkan dengan dibandingkan dengan wilayah ataupun daerah lain. Oke, lantas Pak Maulana,
Kalau misalnya 2023 ini di momen Lebaran seperti saat ini, apakah ada peluang okupansi ataupun keterisian kamar-kamar hotel bisa mencapai 100%? Ya benar. Kalau kita lihat ya, kalau nanti di Lebaran kedua itu biasanya itulah di awal peningkatan okupansi itu pasti terjadi gitu loh. Karena memang pergerakan yang terjadi saat ini kalau kita perhatikan kan orang yang bergerak mudik pada tahun 2023 ini cukup meningkat ya, cukup besar. Nah, dan mereka yang mudik itu nanti baru melakukan perjalanan wisata itu umumnya di hari kedua. Nah, itu mereka biasanya melakukan pergerakan lintas provinsi ya. Nah, ini yang terjadi dan juga ada juga yang pergi berwisata ke destinasi-destinasi tertentu. Jadi masing-masing provinsi itu kan memiliki daya tarik yang berbeda. Nah, jadi sekali lagi bahwa peningkatan itu akan terjadi di Lebaran kedua umumnya. Oke, tapi bisa saja ya mencapai okupansinya itu sampai dengan 100% ya Pak Maulana ya? Bisa di daerah-daerah tertentu yang memang memiliki daya tarik khusus ya. Kalau kita lihat ya seperti kalau di Pulau Jawa itu ada Jogja ya kan. Kemudian juga kalau kita lihat di sekitaran Jabodetabek itu ada Bogor dan Puncak, kawasan Bogor dan Puncak itu selalu menjadi target. Ya. Bandung tidak menjadi target. Demikian, Mbak. Oke. Pak Maulana, meskipun kita katakan bahwa okupansi perhotelan tadi Anda katakan lebih banyak masih di Pulau Jawa, kemudian juga Kalimantan belum merata di seluruh Indonesia. Tetapi apakah bisa dikatakan bahwa industri perhotelan sudah pulih seperti sebelum pandemi? Kalau secara okupansi kita bisa melihat terjadi pertumbuhan, itu tidak bisa kita nafikan ya. Namun sekali lagi kalau kita bicara ya, bisnis hotel itu kan pricing dari hotel itu kan dynamic sama dengan industri penerbangan pada umumnya. Jadi kalau dikatakan apakah mereka sudah pulih secara finansial, mereka tentu belum pulih. Karena sejak 2020 sampai saat ini, khususnya di 2020-2021 itu memang tekanan dari kinerja hotel itu juga cukup menggerus daripada cash reserve atau dana cadangan daripada bisnis itu sendiri. Nah itu yang membuat untuk pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Baik, ada pertumbuhan, ada perbaikan, tetapi belum bisa dikatakan pulih seperti sebelum pandemi, begitu ya? Ya. Oke, nanti akan kita bahas adakah strategi khusus dari industri hotel dan kuliner begitu mungkin ya untuk pulih pasca pandemi ini. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak Maulana, kita jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan beranjak dari spesial dialog edisi Lebaran. Kami segera kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog edisi Lebaran. Dan kita masih membahas terkait dengan okupansi perhotelan di momen Lebaran seperti saat ini. Apakah sudah pulih seperti pasca pandemi atau seperti apa? Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Sekjen PHRI, kami tampilkan pemirsa beberapa informasi grafis yang bisa menjadi acuan. Ada proyeksi jumlah dan daerah tujuan pemudik 2023. Di mana jumlah pemudik dibandingkan dengan 2022 itu ada sekitar 85,5 juta orang. Kemudian proyeksinya di 2023 akan meningkat menjadi 123,8 juta orang. Ini dari survei Kementerian Perhubungan ya. Berikutnya adalah daerah tujuan. Tujuan tertinggi masih di wilayah Jawa seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Maulana. Ada Jawa Tengah dengan jumlah 26,45%, kemudian disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, dan juga Yogyakarta. Selanjutnya, tingkat penghunian kamar hotel berbintang atau occupancy rate-nya adalah cenderung diharapkan ini kembali pulih begitu ya. Sampai dengan 2022 ada di angka 47,6%. Di tahun 2019 sempat di 54,81%. Oke, ini yang dikatakan tadi oleh Pak Maulana memang belum pulih. Strateginya apa Pak agar bisa segera pulih bangkit lagi seperti pasca pandemi? Seperti sebelum pandemi maksud saya.
Ya, ya, betul. Nah, jadi kalau strategi tentu saat ini dengan kita sudah negara sudah membuka bordernya dan juga pergerakan itu sudah tidak dibatasi, tentu strategi-strategi itu kita gunakan adalah pola-pola yang juga umum kita lakukan ya. Salah satu tapi karena kita sudah ada pada masa pandemi sejak 2020, yang paling penting itu yang kita lakukan adalah melakukan efisiensi. Ini kita belajar dari tahun 2020 ya, bagaimana mengatasi segala berbagai masalah. Jadi efisiensi ini kita lakukan untuk bisa mendongkrak kembali dari sisi pendapatan, itu nomor satu. Kemudian yang kedua tentu adalah kita membesarkan destinasinya, itu yang paling penting juga. Karena bagaimanapun hotel itu baru bisa tumbuh dengan memiliki destinasi yang cukup baik ya. Seperti kalau kita perhatikan saat ini ya, pergerakan pariwisata, khususnya pergerakan domestik, kita perhatikan mereka akan menuju daerah-daerah yang memiliki objek wisata yang cukup baik di destinasi tersebut. Nah itu tentu dampaknya akan langsung kepada hotel. Selain daripada bisnis hotel itu sendiri atau industri hotel itu memberikan paket-paket yang menjadi daya tarik khusus kepada tamu-tamunya. Nah, kalau restoran sendiri itu juga akan menerima imbasnya dari pergerakan wisatawan itu sendiri. Jadi kalau okupansi meningkat, otomatis restoran itu kan tidak melulu orang lokal yang akan makan di situ, tapi juga orang-orang yang dikatakan sebagai pendatang di destinasi tersebut. Jadi imbas dari pengemasan destinasi itu menjadi sangat penting untuk tumbuhnya okupansi atau konsumen di restoran. Demikian, Mbak. Oke, ada efisiensi, kemudian membesarkan destinasi dan juga mungkin paket-paket khusus begitu ya untuk para tamu. Oke, kalau efisiensi yang kebanyakan dilakukan oleh anggota PHRI, Pak Maulana, lebih banyak tuh yang seperti apa? Apakah melakukan pemotongan karyawan atau hal-hal lain? Pertama adalah efisiensi yang kita lakukan itu adalah melihat di bagian-bagian yang juga cukup banyak menggerus daripada operational cost. Salah satu yang paling besar itu kan kalau kita perhatikan adalah listrik ya. Listrik ini juga sangat bergantung dari berbagai macam equipment yang digunakannya. Dari itu masing-masing bisnis pasti akan mengevaluasi penggunaan energi listrik tersebut, atau mereka melakukan konversi ke tenaga hal-hal yang bisa menjadikan itu menjadi efisien. Yang kedua, kalau kita lihat dari sejak adanya COVID ya, itu kita juga memperlakukan terhadap SDM itu multitasking. Itu juga masih berlaku sih dengan kondisi saat ini, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa secara okupansi memang kelihatan ya bahwa itu sudah terjadi pertumbuhan, tapi dari sisi pendapatan mungkin belum semuanya yang bisa beruntung untuk mendapatkan untuk sudah menerima atau mendapatkan situasi yang kita katakan menuju ke dalam recovery tersebut. Oke, Pak Maulana, multitasking ini artinya SDM bisa melakukan beberapa kegiatan begitu ya? Oke. Selanjutnya Pak? Ya, selain dari dari SDM dan dari sisi operasional, tentu kita juga melihat dari hal-hal yang lain yang terkait dengan konsumen ya, yang bisa digunakan, bisa menjadikan itu menjadi efisien terhadap operation. Khususnya ya, kalau kita perhatikan adalah hotel juga sekarang sudah masuk ke arah sustainable tourism. Jadi itu salah satu yang menjadi fokus. Misalnya kalau kita hal kecil yang dilakukan di hotel itu adalah bagaimana mengefisienkan pencucian linen. Jadi kalau tamu itu menginap lebih dari 2 hari atau 3 hari, itu nanti akan ditanyakan apakah mereka membutuhkan untuk mengganti linennya mereka. Dan termasuk penghematan air, itu juga termasuk salah satu yang penggunaan air ini salah satu yang menjadi fokus di bisnis. Menghemat yang kelihatannya sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulkan dikali beberapa hari banyak juga begitu ya Pak Maulana ya. Oke, dari segi listrik tadi, kemudian juga laundry begitu ya. Oke, banyak hal yang strategi yang dilakukan, mulai dari ya SDM-nya, kemudian juga operasionalnya, konsumennya sendiri. Ini juga terkena efisiensi yang dimana ini nantinya diharapkan tidak menggerus operational cost dari hotel itu sendiri begitu ya. Bagaimana dengan membesarkan destinasi, kemudian juga paket-paket khusus yang mungkin harus ditingkatkan ke depannya untuk menggait para masyarakat untuk mau menikmati destinasi dalam negeri. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita jeda kembali Pak Maulana
Dan pemirsa, kami akan segera kembali masih di spesial dialog edisi Lebaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Oke, Pak Maulana, tadi kan kita sudah membahas mengenai upaya agar bisnis industri perhotelan dan juga restoran di tanah air kembali bangkit seperti sebelum pandemi. Ada beberapa strategi yang Anda sampaikan, mulai dari efisiensi, kemudian juga membesarkan destinasi dan paket-paket khusus untuk para tamu begitu ya. Kita sudah bahas untuk efisiensi, bagaimana dengan membesarkan destinasi? Membesarkan destinasi ini adalah menjadi PR kita bersama sebenarnya ya, karena bagian daripada destinasi ini komponennya cukup banyak. Kalau di industri pariwisata itu juga melibatkan, selain stakeholder pariwisata juga tentu melibatkan pemerintah setempat dan termasuk masyarakat. Ya, salah satu yang kita lakukan adalah ya, biasanya bersama dengan stakeholder pariwisata dan pemerintah adalah bagaimana membentuk sadar wisata. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana di setiap destinasi itu kualitas kebersihan, kenyamanannya, dan objeknya itu termasuk menjadi salah satu yang menjadi fokus untuk dalam rangka membesarkan destinasi tersebut. Selain terakhir ujung-ujungnya itu pasti ingin mendapatkan peluang investasi baru dari sisi atraksi, itu bisa saja terjadi. Namun pengemasan dari objek yang ada atau fasilitas yang ada itu juga termasuk barang yang tidak kalah penting ya untuk dilakukan, termasuk komponennya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kalau mereka sudah melakukan sadar wisata dan seterusnya, ini akan menjadi bentukan yang bentukan atau menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk disalurkan. Nah, salah satu yang kita perhatikan sekarang terkenal dengan masalah desa wisata kan gitu. Desa wisata itu kan adalah intinya adalah mengemas satu desa menjadi satu daya tarik kan, jadi objek wisata. Itu adalah bentukan lain dari membesarkan destinasi yang melalui sadar wisata dan pengemasan destinasi tersebut sehingga menjadi satu daya tarik bagi para traveler yang akan berkunjung. Demikian, Mbak. Oke, jadi bukan hanya merupakan tugas dari PHRI ataupun para pelaku usaha di bidang pariwisata, hotel, dan juga restoran, tetapi semua elemen masyarakat Indonesia, pemerintah termasuk juga masyarakat punya tanggung jawab tersebut ya. Oke, Pak Maulana, sedikit tanggapan mengenai yang sedang hangat saat ini. Misalnya warga negara asing di Bali begitu ya, yang dikabarkan cukup mengganggu, kemudian banyak yang melakukan mungkin protes begitu ya terkait dengan hal-hal yang terjadi di Bali, misalnya ayam berkokok atau dan lain sebagainya begitu. Ini menurut Anda bisa menjadi bumerang nggak? Gimana kita harusnya menanggapi hal seperti ini? Karena kan kita juga butuh ya pariwisata untuk berkembang dengan hadirnya warga negara asing. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya apa yang terjadi di Bali saat ini ada beberapa poin yang harus kita juga bisa lihat ya dan bisa tangkap di sana. Pertama adalah dengan banyaknya yang dikenakan aturan dari pemerintah itu sendiri, itu kita juga mempertontonkan bahwa Indonesia selain kita membuka selebar-lebarnya untuk orang berwisata ke Indonesia, namun para wisatawan itu juga harus tunduk pada aturan yang berlaku di negara kita. Ini paling penting. Jadi mempertontonkan bahwa tidak bisa juga semua melakukan semena-mena, walaupun mereka kita membuka peluang untuk berwisata itu sendiri. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua juga tentu kita tidak bisa nafikan ya bahwa dengan banyaknya karakter orang dari berbagai negara yang masuk, tentu mereka mereka memiliki hal tidak bisa dipungkiri ya, ada yang mungkin memiliki karakter yang juga tidak pas rasanya dengan masyarakat di Indonesia. Namun bagaimanapun kita mesti sampaikan bahwa itulah budaya dan karakter di Indonesia dan mereka harus bisa mengikuti pola ini, ya kan. Jadi jangan sampai kita yang harus menyesuaikan ke mereka kan, itu tidak gitu juga. Nah, yang paling penting Mbak di sini adalah bentuk pengawasan. Jadi konsistensi dari pemerintah daerah untuk mengawasi para orang asing ini itu menjadi penting, Mbak.
Karena bagaimanapun jangan sampai mereka terjadi overstay, ya kan. Nah, ini karakter orang-orang oknum yang kita bisa katakan oknum itu kan pasti akan terjadi dimanapun dan di negara manapun. Itu pasti akan terjadi. Nah, pengawasan adalah menjadi kunci utama dan itu adalah merupakan salah satu tugas pemerintah dan juga termasuk kita sendiri sebagai masyarakat ya untuk mengawasi mereka para pendatang agar tidak merugikan masyarakat lokal kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi ada satu catatan juga dari kami, tidak melulu semua yang kita lihat fenomena yang terjadi saat ini itu langsung diambil gambaran besarnya langsung istilahnya menghilangkan visa on arrival-nya dan seterusnya itu terlalu cepat ya, karena dimanapun kita berada di negara manapun itu karakter-karakter atau kenakalan dari Wisman itu pasti akan ditemui. Demikian, Mbak. Oke, berarti tegas tetapi juga tidak terlalu tidak terlalu keras begitu ya? Tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu, karena berulah dari beberapa oknum yang melakukan itu juga tidak pas rasanya, karena nanti akan merugikan kita sendiri. Karena mereka yang sekelompok kecil belum tentu bisa mewakili kelompok besarnya kan gitu. Itu yang mesti kita lihat, kecuali hal ini sudah terjadi berulang-ulang dan dari pemerintah yang kita pasti punya hubungan diplomatik kan, mereka juga sudah memahami bahwa karakter negaranya tidak rasanya akan menyulitkan untuk melanjutkan kondisi yang saat ini yang seperti yang kita lakukan keleluasaan ini, Mbak. Oke, tegas tapi tidak gampang tersulut. Harus dilihat juga kondisinya seperti apa dengan ditelaah lebih baik secara baik begitu ya. Oke, lantas Pak, bagaimana dengan target terkait dengan industri perhotelan dan juga restoran di momen Lebaran ini dan di tahun 2023 dari PHRI? Ya, tentu momen Lebaran ini menjadi satu harapan ya, karena ini adalah salah satu dari 3 event momentum besar untuk pergerakan domestik ya, khususnya di Indonesia, dan itu menjadi harapan kalau saya bicara dari sektor usaha hotel, restoran dan airlines itu pasti ini menjadi momentum yang sangat yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Apalagi saat ini di 2023 ini kan kita sudah tidak dalam kondisi pembatasan pergerakan, baik itu PPKM, PSBB itu tidak ada. Nah, ini yang kita harapkan, berharap dengan adanya cuti bersama, lama, length of stay, terjadinya peningkatan okupansi itu pun kita harapkan di ke depan ini selama musim libur Lebaran ini akan terus meningkat ya, paling tidak dari reguler bisa naik 30-40% itu sudah alhamdulillah banget. Itu yang kita harapkan. Dalam di 2023 khususnya, tentu kita harapkan ada pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan 2022. Karena bagaimanapun seluruh stakeholder pariwisata atau masyarakat yang juga saya yakin juga banyak hidup di Indonesia ini dari pergerakan, Mbak. Karena UMKM kita kan di atas 25%, jadi pergerakan itu menjadi hal utama ya. Itu tentu berharap pertumbuhan itu terjadi. Dan kita proses recovery ini walaupun dia belum sampai melewati batas kembali normal, tapi paling tidak sudah bisa bertahan dan berlakukan yang berupaya untuk yang terbaik lah. Demikian, Mbak. Amin. Semoga pertumbuhan 30-40% ini bahkan lebih bisa tercapai, Pak Maulana, dan maju terus untuk industri hotel dan restoran Indonesia. Terima kasih Pak Maulana, sayang sekali waktu kita terbatas. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mbak. Baik pemirsa, demikian spesial dialog edisi Lebaran kali ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan akhir kata saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sekali lagi kami ucapkan selamat berhari libur, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.